Halo teman-teman UGM, saat ini memang industri properti di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan, terutama di 2 tahun terakhir. Di tahun 2022 bahkan sampai di kuartal 1 2023, pengembangan properti menjadi cukup signifikan bagi menopang ekonomi di Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia mendorong seluruh perusahaan swasta dan BUMN untuk mengembangkan inovasi dalam bisnis properti di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, maka kami dari kelompok 28 yang beranggotakan saya sendiri, Mega Eka Putri Pujianto, Sasi Sakina, Rinaldi, dan juga M. Reza Abdillah melakukan immersion di salah satu perusahaan properti BUMN yaitu PT Pos Properti Indonesia. Saya sangat senang waktu dihubungi oleh kelompok 28 dari program Immersion UGM yang bersedia untuk membantu kami mereview dan juga membuat suatu report untuk tata kelola atau manajemen risiko yang sudah kami bentuk di perusahaan kami. Itu sangat berguna bagi kami dan saya dan tim saya, terutama tim manajemen risiko. Karena saya tahu kelompok 28 juga terdiri dari profesional-profesional dari perbankan dan juga KPK yang pastinya sangat kuat dari sisi manajemen risiko atau GCG. Aku persiapan dulu, makasih. Dalam dunia bisnis yang berubah, perusahaan perlu memastikan bahwa perusahaan memiliki internal control yang baik. Nah, internal control sendiri merupakan kumpulan praktik yang ditentukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa asetnya terlindungi dan operasional berjalan dengan efisien. Nah, untuk memulai langkah tersebut, biasanya kita perlu melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri dibutuhkan sebagai langkah awal perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting apa yang mempengaruhi berjalannya operasional suatu perusahaan. Halo, meeting? Iya, meeting, bentar. Oh, Abang ojek ya? Saya ambil ke bawah dulu ya Pak, tunggu ya Pak, tunggu sebentar. PT Pos Properti Indonesia menghadapi tantangan. Yang pertama adalah mengenai peraturan Menteri BUMN yang baru, yaitu peraturan nomor 2 tahun 2023, dan juga bagaimana caranya PT Pos Pro bisa meningkatkan risk manajemennya. Dari dua tantangan tersebut, kami menawarkan solusi sebagai berikut. Untuk tata kelola yang baik, kami menyarankan agar PT Pos Pro untuk membuat guidance berdasarkan peraturan tersebut. Selain itu, dibuatkan semacam gap analysis, dilihat apakah masih ada gap-gap yang harus diperbaiki dari PT Pos Pro, dan dibuatkan masing-masing itu PIC-nya. Jadi dari gap tersebut dibuatkan PIC-nya. Terus untuk yang risk management, kami melakukan semacam workshop bersama dengan tim manajemen dari Pos Pro Indonesia. Dari workshop tersebut dihasilkan semacam risk register yang isinya adalah key risk yang dihadapi oleh PT Pos Pro secara strategik dan secara sehari-hari, dan juga pengendalian terhadap risiko tersebut. Dan kami menyarankan kepada manajemen untuk melakukan monitoring terhadap risk register tersebut secara teratur. Dengan demikian, kami harapkan manajemen bisa lebih fokus terhadap risiko tersebut dan bagaimana caranya mereka bisa mengendalikan risiko tersebut. Solusi selanjutnya dari kami adalah mengintegrasikan sistem pembayaran dari semua tenan yang ada di Pos Properti ke sistem internalnya Pos Properti secara langsung dan terintegrasi. Cara ini dilakukan dengan menggunakan Application Programming Interface atau disingkat dengan API, di mana nantinya sistem internal dari Pos Properti dengan para penyewanya, salah satunya restoran ini, akan terhubung dengan sistem internal dari Pos Properti dan akan terlihat secara transparan dan real time transaksi yang berlangsung setiap harinya. Untuk memudahkan solusi tersebut berjalan, maka kami mengupayakan dengan adanya dashboard digital seperti ini, di mana pada dashboard ini nantinya pihak tenan dan pihak Pos Properti, khususnya para tim marketing properti dan tim finance Pos Properti, akan terhubung dalam satu kesatuan dashboard tersebut, di mana semua pihak ataupun stakeholder terkait dapat melihat mana pembayaran yang sudah terselesaikan, yang belum terselesaikan, atau apakah ada pembayaran yang harus dilakukan untuk diinformasikan ke tenan, sehingga semua tergabung dalam satu aplikasi ini dan tidak ada lagi penggunaan yang cash ataupun transaksi manual konvensional. Kami harapkan solusi ini bisa memberikan penataan tata kelola yang lebih baik dengan Pos Properti dan tidak ada lagi fraud ataupun kemungkinan hal-hal yang bisa membuat risiko dari pengelolaan Pos Properti meningkat. Terima kasih kelompok 28. Saya harap apa yang telah diberikan oleh kalian akan dapat menjadi suatu yang berguna untuk perusahaan saya ke depannya dan akan bisa kami implementasikan.